Dengan saat ujian ketika misalkan ada satu barang bahan di sini yang dibuat menjadi tidak steril, itu akan langsung kami diam. Kemudian untuk tindakan pemasangan kateter di sini alatnya apa aja? Coba. Set steril, set kateter. Enggak ya. Ini ada set sterilnya. Jadi untuk set steril itu berisi ada foam, kemudian ada kateter. Nah, itu adalah set sterilnya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi di dalam set steril ini juga ada di bolong. Ya, di bolong ini bentuknya seperti ini ya. Jadi tengah-tengah itu bolong. Ini harusnya nggak kepotong ya. Ini harusnya Yang kecil itu ya, yang enggak potong. Iya. Pokoknya ada yang warna putih itu yang enggak. Oke, kemudian selain itu apa lagi? Ditambah steril water bodies. Oke, di sini ada squid. Oke, di sini ada squid ya, karena tujuan squid adalah untuk nanti kita mau mengembangkan balon di Kateter. Selang kateter. terus ada lagi, Terus ada bengkel tangan. ya ada bengkok, Sarung Sarung tangan. tangan. ada bersih dan juga Steril. terus apa lagi? Kulis. Ada kurentang, terus green bag, terus apa lagi? Oke, di sini kita ada gel juga. Oke, terus apa lagi? Oke, terus jangan lupa perlak ya. Oke, pertama prosedurnya apa dulu? Oke. Jadi komunikasinya seperti biasa ya. Jadi kita komunikasi ya. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Perawat Yarwin. Saya yang bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang. Di sini saya bisa cek identitasnya dulu. Jadi ketika kita cek identitas pasien, itu sambil kita pegang tangannya, kita lihat gelang, sambil kita tanya, Pak, bisa disebutkan nama dan tanggal lahir. Nah, sambil pasien menyebutkan, kita cek yang gelang, kemudian kita cek ke data yang kita bawa juga, rekam medis yang catatan rekam medis pasien yang kita bawa. Oke? Iya. Oke, kemudian selanjutnya kita jelaskan Oke, jadi gini ya Pak, tujuan saya hari ini datang ke sini karena rencana Bapak akan dilakukan pemasangan selang. Jadi nggak usah ngomong kateter ya. Jadi Bapak akan dilakukan pemasangan selang di kelamin Bapak, nanti selang akan dimasukkan karena kan Bapak susah nih buang air kecil. Jadi biar air kecil Bapak bisa keluar, itu kita masukkan selangnya. Nah, tindakan itu nanti kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apakah setuju Pak? Oke, kalau pasiennya setuju, nah baru kita siapkan alatnya. Oke, sekarang alatnya pun sudah kita siapkan, kita dekatkan ke pasien. Yang pertama harus apa yang harus kita lakukan dulu? Cuci tangan. Coba semuanya gimana cuci tangan sama ya, pun ya. Kita pakai yang bersih dulu. Tutup privasi belum?
Oke, setelah memakai handphone apa yang dilakukan? Oke, jadi jaga privasi. Setelah itu Privasi dulu. Posisikan pasien. posisinya seperti apa? Posisinya Kalau perempuan bagaimana? Telentang, kaki fleksi dan rotasi. Lurus, kemudian ini kakinya menekuk seperti ini ya. Jadi ini yang seperti. Kalau laki-laki Telentang dengan kaki abduksi. adusi itu bagaimana? kaki abduksi. Adusi itu bagaimana? Kalau itu, jadi posisinya lurus aja ya. Terus prosedur berikutnya apa? Ya, kita jangan lupa pasang terlah. Siap Pak. Nah ini biar gampang masangnya, ini kita miringkan dulu pasiennya. Oke, ini kita bantu miring dulu ya Pak. Siap. Coba bantu dulu, pegang kakinya matang. Langkah berikutnya apa yang dilakukan? Oke, dilakukan hygiene di daerah pasiennya. Oke, permisi ya Pak, ini kan kita ceritanya udah jaga privasi pasiennya. Oke, saya buka dulu ya Pak. Oke. Kalau pada laki-laki bagaimana? Gunakan tangan non-dominan di penis. Seperti bawah penis. Posisinya dari tengah meatur. Kalau pada perempuan bagaimana? Gunakan tangan dominan untuk membuka area labial. Bisa bagian luar. Terakhir meatus urinaria dari atas ke bawah. Oke. Kita bersihkan dari mana ke mana? Ke laki-laki. Bawah Dari bawah penis. arahkan ke dari tengah meatus urinarius dengan gerakan mengikat dari dalam keluar dari tengah meatus urinarius. Oke. Jadi kalau pada laki-laki itu pertama itu fokusnya di daerah penisnya. Iya. Jadi dari kita gerakan memutar dari dalam ke luar. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau pada perempuan yang pentang perempuan bawah. Gelap ya. Angkat. Terangnya tuh kamu nggak kunci. Kalau pada perempuan bagaimana? Dari area labia mayor labia limora Oke. kayet ke meatus. Jadi dari atas ke bawah ya. Kemudian dari atas ke bawah. Jadi jangan digosok-gosok seperti ini. Nah, jadi satu gerakan dari atas ke bawah. Kemudian sisi lainnya atas ke bawah. Kemudian setelah itu kita ganti lagi.
Jadi kalau sudah selesai satu kali ini kita ulangi lagi satu kali. Jadi pastikan dia benar-benar bersih ya. Oke. Setelah itu kita buang. Kemudian selanjutnya apa lagi? Proses steril. Kondisi mangkok kecil plastik insektif steril. Suap antiseptik. Tuangkan kemasan steril. Oke, jadi semua yang steril ini kita siapkan. Ini kita buka dulu. Oke, jadi semua yang steril itu kita satukan di sini ya. Jadi misalkan ini gelnya masukkan. Jadi biasanya itu gel ini kan masih dalam plastik ya. Jadi kita buka, kemudian masukkan. Kemudian ini apa? Spoolnya juga sama ya. Jadi cara memindahkan itu misalkan ini kan di luarnya kan bersih ya, di dalamnya steril. Nah, kita buka seperti ini ya. Kemudian kita masukkan. Ini kita buang. Nah, ini juga sama ya. Kita buka posisinya sama kayak tadi. Kita buka seperti ini. Kemudian ini kita masukkan. Nah, ini harus hati-hati ya, karena jangan sampai kalian membuatnya dia itu membelangkung atau menyentuh daerah lain ya. Silahkan jadi masukkan ya. Kemudian juga tetap jaga kesterilannya. Kemudian jangan lupa untuk siapkan kasarnya ya. Ini untuk antiseptiknya. Terus tahapan berikutnya apa lagi? Oke, dan terus apa lagi? Terus apa lagi? Oke, jadi ini kemudian selanjutnya kita gunakan sarung tangan steril. Ya, ini kita lepas kembali, kemudian cuci tangan, kemudian pakai lagi sarung tangan steril. Semua sudah bisa pakai sarung tangan steril? Sudah bisa semua? Sudah bisa semua ya? Sudah. Yang merasa belum bisa latihan. Nanti akan saya lihat satu dua. Oke, setelah kita memakai sarung tangan steril, terus kita anggap ini udah steril ya. Kita selanjutnya uji balon. Ini kan kita udah steril, jadi kita harus balon. Oke, ini sudah kita pakai, kita uji balonnya dulu. Ini kita tarik dulu, kemudian udaranya kita dorong. Nah, kayak gini kan dia masih berfungsi dengan baik ya. Terus apa lagi? Gimana?
Duk. dan pasangkan duk. Oke. Duknya ya, kan lagi steril ya. Oke. Oke, terus apa lagi? Terus dengan kemungkinan pasangkan kaca yang berantiseptik Dengan menggunakan pinset. dan desinfeksi. Ini tadi kita sudah siapkan untuk betadinnya ya. Iya. Antiseptiknya. Nah ini kita berikan teknik aseptiknya. Jadi kita sama seperti tadi ya, gerakannya baik pada laki-laki dan perempuan juga tadi sudah lihat semua ya. Nah, kalau pada laki kita berikan gerakan dari dalam keluar memutar. Nah pastikan semua bisa dijangkau. Oke, terus apa lagi? Berikan minuman Oke, nah untuk gelnya, kalau misalkan dia masih pakai gel yang model seperti ini, itu kita berikan di ujung kateter. Iya. Nah, kalau misalkan dia yang model seperti ini, kita bisa masukkan di sini. Berapa semuanya? Ya, Semuanya. itu banyak kan? Oke. Setelah itu apa lagi? Apa lagi? Oke, tapi ingat ya, sebelum ini kita masukkan, ini kita sambungkan dulu. Pastikan dia terkunci. Kemudian ini kita sambungkan dulu. Karena ketika ini kateternya kita masukkan, urin pasien itu akan langsung keluar. Nah, ini kita pasangkan. Nah, kemudian kita pegang. Kalau laki-laki dia itu harus agak tegang ya kelaminnya, karena dia lebih gampang memasukkan. Ya. Nah, kemudian kita arahkan ke pasien ya. Sampaikan Bapak, selangnya akan saya masukkan. Bapak silakan sambil tarik nafas ya. Saya berikan aba-aba ya Bapak ya. Oke, 1, 2, 3, tarik nafas Pak. Oke, tarik nafas Pak. Tarik nafas. Jadi jangan pelan-pelan ya. Jadi lakukan dengan cepat. Tarik nafas Pak. Tarik nafas. Pak, oke sedikit lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Nah, ini kan mentok ya, karena enggak masuk dengan benar ini. Nah, jadi dorong sampai benar-benar mentok. Kalian merasa mentok, berarti itu sudah masuk di kandung kemih. Kemudian usahakan ini masuk semaksimal mungkin. Kalau laki-laki ya usahakan semua masuk. Karena jangan sampai belum nyampe di kandung kemih kalian udah mengembangkan balonnya. Nah, itu kan bisa merusak uretra pasien. Ya. Oke. Kemudian setelah masuk seperti ini, nah air biasanya kalau udah tepat di kandung kemih, nah itu urinnya biasanya akan keluar. Ya, urin pasien sudah keluar. Kemudian setelah itu ini kita masukkan. Jadi untuk ini itu bisa kita gunakan aquades dan juga bisa dengan darah. Tapi itu lebih banyak menggunakan aquades. Nah ini kalian harus lihat yang dimasukkan itu berapa cc. Nah, ini bocor ya. Oh iya. Nggak bagus ini, harusnya nggak bocor ya. Nah ini kalau misalkan dia udah benar masuk, jadi ketika kita tarik seperti ini dia akan nyangkut. Oke, udah. Oke, selanjutnya apa lagi? Fiksasi selang kateter di paha pasien. Oke, ini kita lepas dulu. Jadi kalau duknya itu adalah duk bolong. Nah ini tuh ketika kita tarik seperti ini. Kenapa? 10 sampai 15 atau 15 sampai 20. Kalau di Oke. sini 20 sampai 30. Ya. Nah ini nanti kita gantung
Kemudian selanjutnya apa lagi? Bersihkan area kriminal. Oke, ini kan masih ada sisa-sisanya ya, kita bersihkan lagi. Siapa? Kita lihat yang masih kurang bersih silakan dibersihkan. Oke, selanjutnya apa lagi? Kaki kuring baik sisi menggunakan jalur tangan. Untuk lain posisi nyaman. Oke, udah ya. Berarti ketika sudah selesai seperti ini, selanjutnya kita bereskan semua alat yang ada, kemudian tutup, kemudian kembali, kemudian ini jangan lupa kita bisa airnya. Oke, ini harusnya di daerah sini bakal paham. Oke, ada lagi. Nah setelah itu sudah selesai kita bereskan, lepas sarung tangan, cuci tangan, kemudian jangan lupa dokumentasinya. Jadi untuk dokumentasi itu kalian harus catat, yang paling penting adalah berapa cc cairan yang dimasukkan ke balon udara kita. Karena itu nanti yang keluar itu pun harus dengan jumlah segitu. Karena jangan sampai balon udara yang masih terisi karena udah cabut. Nah, itu kan bisa merusak uretra pasien kita. Ya. Kemudian selain itu catat berapa urin yang keluar. Di sini kan bisa kita lihat ya berapa cc urin pasien. Di sini ada ukurannya. Itu kalian catat. Kemudian konsistensi urinnya bagaimana? Kuning, kuning pekat atau seperti apa? Atau urinnya keruh? Kalau keruh kan berarti menandakan adanya apa? Infeksi. Adanya Oke. Kemudian dicatat juga jam berapa pemasangannya, karena sesuai standar itu tiap 3 hari itu dokter harus diganti karena untuk menghindari terjadinya resiko infeksi. Ada lagi cukup bisa begitu cukup ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak dari kelas berapa? Iya, terus nggak diganti. No, jadi ini harusnya Fades ya. Ini tadi, oh ya ini tadi kan yang nasihat itu nggak masalah kita ambil, tapi jangan bekas yang tadi. Ya. Jadi memang sudah disiapkan untuk yang akan dimasukkan dengan yang kita pakai lagi. Ya. Oke, ada lagi? Pak, itu bagian yang steril luar dari kainnya itu bersihkan Pak, bukan steril. Iya, sininya bersih, tapi dalamnya kan steril. Iya, berarti nggak perlu pakai koreng Pak. Bukannya pakai tangan aja, karena ini kan kalian udah pegang. Jadi kalau misalkan udah apa, nggak steril, terus kalian pakai koreng tangan, ini koreng tangan yang kecuali kalau misalkan kalian buka pakai koreng tangan, berarti ngambilnya dari dalam. Jadi jangan ngambil kain luarnya, tapi kain dalamnya kalian ambil. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup. Oke. Selanjutnya kita belajar untuk
yang bladder tank dulu ya sebelum coba dibuka untuk bagian